Oke, selamat sore semua. Selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Okay, welcome to the Soul Ministry. Soul stands for Spirit of Unconditional Love, yaitu salah satu ministry yang dibangun di Denver, Colorado. We are the ministry dedicated to sharing the gospel of Jesus Christ and three angels' message of Revelation 14 to the entire world through the broadcasting, live Bible and prophecy events, inspirational, educational, the internet, invocate contents, and evangelism for all ages. Jadi selamat datang untuk kita semua dari di mana saja kita berada. Senang bisa bergabung di Soul Ministry. Kita akan memulaikan acara kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Let's pray. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di waktu siang dan malam, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur di sore hari ini Tuhan, ataupun waktu Indonesia di mana saja umat Tuhan berada. Kami sangat bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh bersatu, bersekutu untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memulaikan acara kami. Kami mau mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami, khususnya Pendeta Palar yang akan memimpin acara seminar pada sore hari ini. Biarlah Engkau mengurapi beliau dengan Roh Kudus Tuhan, agar semua yang disampaikan boleh bermanfaat bagi kami, memperkuat iman kami, untuk lebih setia dan siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bersama-sama dengan kami dalam rangkaian acara ini,
Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sore hari ini seperti pepatah mengatakan kalau tidak kenal tidak disayang, maka kita akan adakan perkenalan pembicara yang akan dibawakan oleh Bapak Wayne Rumambi. Setelah itu kita akan mengikuti special song yang berjudul More Than Wonderful yang akan dibawakan oleh The Aciders. Livia yang memperkenalkan. Oke, Bos. Lively, perkenalkan Pendeta Michael Palar. Ya. Halo, apakah suara saya bisa kedengaran? Ya. Oh, Oke. Ya. Boleh. Ya, oke. Jadi kita sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita semua sudah tahu Bapak Pendeta Michael Palar. We're glad you join us, and as everybody knows that he's the leader of Hope Channel Indonesia. Thank you for joining us. Kita semua sudah siap untuk berkat yang akan dibagikan nanti. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan special song yang akan dibawakan oleh The Aciders. More Than Wonderful. Promised us that he would be our counselor, a mighty God and the Prince of Peace. He promised us that he would be our Father and that he would love us with a love that would not cease. Well, I tried him and I found that his promises are true. He's everything he said that he would be. The finest words I know cannot begin to tell just how much Jesus really means to me. He's more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and far
rises to I stand amazed when I think the King of Glory, who would come to live within the hearts of man. I marvel just to know He really loves me. When I think of who He is and who I am, He's more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hope and fondest dream. He's everything that my soul ever longed for, everything He promised, and so much more, more than amazing, more than marvelous, more than miraculous, could ever be, more than wonderful. That's what Jesus is to me. He's everything that my soul's ever longed for, everything He promised, and so much more, more than amazing, more than marvelous, more than miraculous, could be. He's more than wonderful, more than wonderful. That's what Jesus is. Amen. Thank you so much for the beautiful song. Kita akan masuk pada seminar dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Wayne Romambi sebagai moderator untuk memimpin acara seminar. Terima kasih, Silakan. Laisi. Selamat sahabat semuanya. Terima kasih semua sudah hadir. Tentunya kita bertanya-tanya. Ini judulnya sangat unik buat saya pribadi. Dan tentunya beberapa dari teman pasti akan bertanya-tanya. Ini sebenarnya apa? Kalau dilihat dari sisi positif, ada. Dilihat dari sisi negatif, ada. Saya coba cari tahu, kalau dalam bahasa Indonesia, kamusnya itu, kalau dendam kesumat, itu mereka hanya taruh rasa dendam dan benci yang sangat mendalam. Nah, itu dalam segi negatifnya. Tapi dalam segi positifnya, saya justru ingat pertama kali saya ke Jakarta itu tahun 84. Saya pernah lihat ada nasi goreng dendam kesumat. Saya tidak tahu kalau Anda pernah dengar itu. Nah, sebetulnya ini positif. Kenapa? Membuat orang untuk tidak melupakan akan nasi goreng ini. Jadi ya inilah uniknya dari pendeta Michael Pallard. Ya, kalau secara akademis pendeta ini adalah Dr. Michael Pallard. Jadi kesempatan buat kita untuk menikmati akan pembahasan seminar
yang kita sudah tunggu-tunggu dari beberapa minggu lalu. Dan untuk bagian pertama tentunya kita tahu Pendeta Michael Palar yang akan membawakan seminar, dan bagian kedua seperti biasanya sesuai dengan aturan dari Soul Ministry akan ada ruang tanya jawab. Nanti di situ Anda yang sesudah mendengarkan akan seminar ini atau mungkin sementara mendengarkan kemudian timbul pertanyaan, Anda boleh tulis pertanyaan itu di chatting ya. Kemudian sebentar akan diberikan kesempatan untuk merespons sesudah Pendeta Michael Palar menjawabnya. Jadi mari kita sama-sama doakan Pendeta Michael Palar yang akan membawakan firman Tuhan, dan kita juga semua sambil berdoa dalam hati menikmati akan seminar akan firman Tuhan yang berjudul apa namanya tadi? Musuh bebuyutan. Kami persilakan Pendeta Palar. Selamat pagi dari Indonesia, Selamat pagi di Indonesia. khususnya dari apa namanya ini tempat ini, dari Puncak. Saya tunjukkanlah sedikit pada saudara-saudara sekalian supaya saudara ngiri sedikit sama saya. Oke lah, gini aja. Saya berada di Rurukan. Wow, luar biasa. Itu di bawah sana itu adalah Danau Tondano dan Kota Tondano. Dan di sebelah kiri saya itu adalah Bitung dan Pulau Lembe. Dan di balik pohon ini ada Gunung Dua Saudara, dan yang di depan kita ini adalah Gunung Kelabat. Gunung Kelabat. Jadi kebetulan saya sedang menginap di rumah tante saya, dan ada tugas-tugas dari Hope Channel. Maka saya berada di tempat ini pada saat ini. Puji Tuhan, tempat yang penuh inspirasi dan dapat lebih dekat kepada Tuhan. Ya, Colorado juga banyak pemandangan yang indah. Saya tahu. Saya beberapa kali juga diajak oleh Yosef, oleh saudara-saudara yang lain pergi ke sana. Ada foto saya dengan Anneke, Ferdi, Adrian di salah satu bagian yang indah di Colorado. Dia apa namanya? God's apa namanya itu? God's Mountain. Garden of God. Oh, the Garden of God. Kapan lagi saya akan ke sana ya? Mudah-mudahan pandemi ini berakhir lah, supaya kita bisa lihat lagi tempat itu. Oke. Saudara, pada saat ini saya mengajak kita untuk melihat sedikit pelajaran dari Alkitab yang waktu saya membacanya dan mempelajarinya, wah, menarik juga ini, dan bukan hanya menarik, tapi penting sekali ini. Maka pada waktu saya dihubungi, maka saya bilang, ya oke lah, saya akan bagikan ini saja. Izinkan saya untuk share screen, mudah-mudahan bisa lancar share screen pada saat ini. Share, yang mana mau di-share? Bagaimana nih? Salah pencet saya. Share, oke dia. Share, apa ini? Screen aja barangkali. Screen, start now. Saya mau share screen, start now. Sebentar. Ini dia. Oke, inilah topik kita pada saat ini yang kita akan bahas bersama-sama. Ini yang dibilang-bilang oleh Wayne, dendam kesumat, how to deal with. Oke.
Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk melihat peta di Israel atau di Holy Land ya. Kalau kita lihat peta ini, maka Anda bisa melihat di sana ada kerajaan Israel, bukan? Dan kerajaan Israel di bawahnya adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini kemudian di sekitarnya Anda lihat di sebelah kiri yang merah itu adalah Philistine States, bukan Filipina ya, Philistine. Kota-kota Filistin. Kemudian di bagian atas Anda bisa lihat Kingdom of Aram, Damaskus. Jadi kalau Anda sering mendengar kisah tentang Aram, saudara ingat peristiwa apa tentara Aram? Siapa Raja Aram yang pernah, atau Panglima Aram yang pernah disembuhkan? Itulah dari sanalah. Naaman ya. Naaman dari Aram bukan? Kemudian di bawah itu saudara lihat ada di sebelah kanan dari itu ada Kingdom of Judah adalah Kingdom of Moab. Kingdom of Moab, dan di bawahnya itu ada Kingdom of Edom. Kingdom of Edom. Nah, kita akan membahas sedikit tentang Kingdom of Edom. Sebagai tambahan informasi, sebelah kanan Anda lihat ada peta juga, peta tentang wilayah-wilayah, ada Yerusalem di sana, Dead Sea, dan situ ada Mount Seir. Mount Seir. Kalau berbicara tentang Edom, maka mereka juga dibilang orang-orang pegunungan Seir. Oke, jadi kalau Anda membaca Alkitab Pegunungan Seir, maka itu menunjuk kepada orang-orang Edom. Dari latar belakang ini, saya mau mengajak kita untuk melihat kepada Yehezkiel pasal 35. Yehezkiel pasal 35. Anda bisa membuka Alkitab Anda, dan Anda bisa membaca dari Alkitab langsung, atau bisa melihat dari apa yang saya tunjukkan di screen di sini. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia. Wah, jadi Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat melawan Seir, orang-orang di pegunungan Seir, orang-orang Edom. Beginilah firman Tuhan Allahmu. Aku menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Wah, jadi Tuhan marah, Tuhan akan memusnahkan mereka menjadi sunyi sepi. Kemudian apalagi? Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan begitu marah kepada mereka, sampai Tuhan mau menjadikan tempat tinggal mereka itu sunyi sepi, artinya tidak ditempati lagi. Menjadi tandus. Kenapa? Kenapa Tuhan marah-marah kepada mereka? Kenapa? Saudara, ini yang kita harus perhatikan. Ayat yang kelima, coba saudara lihat. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan turun-temurun. Oke? Rasa permusuhan turun-temurun. Dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Jadi Tuhan marah kepada mereka, kepada orang-orang Edom, kepada mereka yang tinggal di pegunungan Seir. Kenapa? Karena ayat 5, oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun. Rasa permusuhan turun-temurun. Dan karena mereka memiliki rasa permusuhan turun-menurun, maka mereka sampai
tega membiarkan Israel ketika mereka diserang oleh musuh-musuh. Kenapa Tuhan marah? Kalau kita marah ataupun memiliki permusuhan terpendam. Saudara sekalian, belum selesai sampai di sini. Masih ada lagi ayat yang lain. Kita boleh membaca di dalam buku Yehezkiel, kitab yang sama tadi pasal 35. Sekarang kita lihat 35 pasal mulai ayat yang maksud saya pasal 25. Yehezkiel 25 ayat yang ke-12, 13 dan 14. Ini sangat menarik saudara. Saudara harus perhatikan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Jadi tadi dikatakan engkau memelihara permusuhan turun-temurun, dan di dalam hal ini dalam pasal 25-12 dikatakan engkau karena Edom membalaskan dendam kesumat. Jadi saudara, dendam kesumat, dendam kesumat itu bukan saya buat-buat, bukan saya ambil sebagai judul saja, tapi itu dari Alkitab. Tentang permusuhan orang Edom yang sudah turun-temurun, dendam kesumat, sampai mereka membalaskan pembalasan mereka. Mereka memuaskan rasa dendam mereka dengan membalaskan kejahatan kepada orang Israel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan marah kepada orang Edom ini yang sedang melampiaskan dendam? Kenapa? Oke, kita lihat sekarang ini lebih jauh. Tadi dikatakan bahwa orang Edom ini mereka memiliki dendam kesumat. Dikatakan mereka memiliki permusuhan turun-temurun. Dari mana, sejak kapan permusuhan itu ada? Kapan? Mulai keturunan mana? Oke, saudara-saudara sekalian, untuk itu kita perlu mengenal siapakah Edom ini. Oke, siapa Edom ini? Siapakah Edom? Berbicara tentang Edom, maka dari kitab Yehezkiel, kita mundur ke belakang ke kitab Kejadian 35 pasal 20. Kejadian 35:20, di sana pertama kali muncul kata Edom. Apa yang terjadi di sana? Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Oke, saudara lihat, pertama kali namanya muncul disebut Edom. Jadi, Edom itu adalah nama daripada Esau. Dan di sini kita bukan hanya menemukan Edom itu adalah Esau, kita menemukan bahwa Edom itu adalah saudara daripada Yakub, kakak beradik kembar dari dalam kandungan sama-sama. Sama-sama sejak dari kandungan. Tetapi disinilah muncul permasalahan. Di antara dua bersaudara ini. Di antara dua bersaudara ini timbul permusuhan. Edom memiliki rasa sakit hati kepada Israel. Dan dimulai dari peristiwa ini. Ketika Esau meminta kacang merah kepada Yakub. Peristiwa ini menjadi awal daripada dendam. Dendam kesumat. Saudara, di dalam hal ini kita perlu juga ketahui bahwa Yakub memang salah. Memang salah dia. Ada dua kesalahan Yakub. Oke, kesalahan Yakub yang pertama adalah bahwa
dia meminta untuk Esau menjual akan hak kesulungannya. Anda ingat bukan? Itu adalah kesalahan yang pertama. Juallah hak kesulunganmu. Saya sudah mau mati. Tidak apa-apa, ambillah. Oke, itulah transaksi terjadi. Saudara, memang mungkin sah-sah saja oleh karena kan Esau merelakan. Mungkin sah-sah saja oleh karena mungkin kita berpikir Tuhan pun memang merencanakan bahwa bahwa Yakub yang akan menjadi memiliki hak kesulungan. Tetapi tetap Yakub salah. Yakub salah karena hak kesulungan itu tidak bisa diperjualbelikan. Yakub memanfaatkan situasi untuk bisa mendapatkan hak kesulungan dengan memperjualbelikan. Dia membeli, padahal hak kesulungan tidak bisa diperjualbelikan. Itu sama, saudara, dengan posisi. Kalau orang mendapatkan posisi untuk menjadi ketua jemaat, tidak bisa diperjualbelikan. Itu adalah satu tanggung jawab yang dipercayakan pada orang yang memang Tuhan kehendaki. Sekarang ini banyak terjadi untuk mendapatkan menjadi gubernur, menjadi bupati ataupun menjadi wali kota. Wah, harus banyak keluar duit. Kenapa? Karena harus jual beli jabatan. Tidak, saudara. Pada dasarnya posisi itu tidak bisa diperjualbelikan. Well, sayang sekali memang banyak berita terdengar bahwa sekarang ini kadang-kadang di gereja itu diperjualbelikan untuk supaya seseorang mendapatkan kedudukan. Saudara, kedudukan tidak bisa diperjualbelikan. Tidak bisa. Dan bila mana saudara tergoda untuk menjadi pemimpin, jangan menyogok orang dengan kebaikan, dengan kata-kata manis, dengan apapun. Biarlah Tuhan yang bekerja. Jangan mengambil jalan pintas. Karena jalan pintas itu merusak akan rencana Tuhan. Merusak jalan Tuhan. Oke? Itulah kesalahan pertama daripada Yakub. Kesalahan yang kedua daripada Yakub adalah ketika Yakub, by the way, muka saya bisa kelihatan ya? Oh. Gimana? Cuma setengah. Kelihatan muka saya? Cuma setengah. Masa? Dari pertama cuma setengah. Oh, bentar. Something wrong. Kita ini dulu ya. Stop dulu dia. Stop here. Yep. Oh, karena. Oke lah. Kita pasang video yang satu aja ini. Udah. Ini tapi saya nggak bisa share. Saudara, saya nggak tahu dengan komputer saya kenapa, jadi saya agak bermasalah dalam hal ini. Oke, kita ulang. Kita share. Oke. Bisa kelihatan muka saya? Bisa ya, tapi di lensa yang lain ini. Karena saya pasang dua oleh karena saya tidak bisa pakai komputer saya, makanya Ya, bisa. saya pakai dua ini. Oke. Boleh. Jadi presentasi dari handphone yang satu, yang ininya dari handphone yang satu. Oke, kesalahan kedua Yakub. Kesalahan kedua Yakub adalah kita tahu. Ketika Yakub memaksakan oleh inspirasi daripada mamanya supaya dia dapatkan hak kesulungan pada waktu Yakub pada waktu ayahnya hendak mengurapi dia.
hendak mengurapi Esau. Sekali lagi saudara, di sini dia membuat kesalahan, dan kesalahan ini kesalahan yang sangat fatal oleh karena dia menipu papanya. Kesalahan yang sangat fatal. Membohongi akan ayahnya sendiri. Oke. Saudara, kenapa ini adalah kesalahan yang fatal? Karena dia menipu akan ayahnya sendiri, dan kemudian dia mengambil jalan pintas dengan penipuan yang sangat besar. Saudara, sebenarnya Yakub tidak perlu menipu akan papanya. Tidak perlu. Kenapa? Karena Tuhan akan mengatur kalau memang dia akan menjadi yang akan Tuhan tentukan. Tuhan akan mengatur. Karena yang menentukan bukan doa kata-kata daripada Ishak, tapi yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Jangan lupa itu, saudara. Jangan lupa, Tuhan yang menentukan, bukan doa kata-kata daripada Ishak semata-mata. Jadi dengan dua kesalahan ini, maka Yakub membuat kesalahan yang sangatlah fatal. Esau memiliki alasan untuk mempersalahkan, untuk marah sakit hati. Berhak dia. Tetapi saudara, kita dapati amarah daripada Esau itu diturunkan. Dendam itu diturunkan. Kita tahu bahwa pada akhirnya Esau mengampuni Yakub. Tetapi kisah ini tidaklah berhenti di antara mereka, oleh karena sudah dikisahkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan terus-menerus. Peristiwa ini turun sampai tahun berapa ini? Peristiwa Yehezkiel itu kurang lebih tahun 580-an. Tahun 600 lah. Dan peristiwa daripada Yakub dan Esau ini mungkin sekitar tahun 1700 mungkin sebelum Masehi, atau tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi lebih dari 1000 tahun dendam ini diturunkan menjadi dendam kesumat. Dan pada kenyataannya Tuhan marah. Tuhan marah kepada mereka. Dan akhirnya mereka harus menerima hukuman daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kenyataan sehari-hari, kita menyadari bahwa kita mudah marah. Kita mudah untuk sakit hati dengan orang yang ngebut di jalan sebelah jalan kita, dengan anjing yang ribut di rumah tetangga. Di sekitar kita, di mana kita memiliki sosial, maka di mana ada interaksi, maka itu akan muncul sakit hati, dan bila mana itu disimpan, itu akan menjadi suatu dendam. Dan yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa di antara manusia, semakin dekat suatu hubungan, maka semakin besar kemungkinan untuk terjadinya kesalahan-kesalahan. Akan semakin besar munculnya rasa sakit hati. Semakin besar kemungkinan untuk sakit hati itu disimpan, dan menjadi dendam. Semakin dekat, semakin besar kemungkinan terjadi gosok, ataupun sakit hati. Lihat, Esau dan Yakub. Mereka saudara kembar satu kandungan. Mereka bergesek dan bersalah, bermusuhan satu dengan yang lain. Saudara, di antara saudara suami istri,
Kemungkinan untuk sakit hati sangat besar terjadi. Di antara kakak beradik sangat besar terjadi. Di antara orang satu rumah, ayah dan ibu, ayah dan anak-anak dan ayah. Saudara, semakin dekat kita harus sadari bahwa rasa sakit hati, kecewa, marah, dan dendam itu akan mudah terjadi. Dengan orang-orang rekan sekerja, teman kerja kita. Dendam akan mudah terjadi. Orang segereja, sesama majelis, apalagi bisa terjadi, saudara. Antara ketua dengan pendeta, pendeta dengan pemimpin ini dan itu. Kita harus menyadari bahwa sakit hati dan dendam itu semakin besar terjadi justru bukan dengan orang yang tidak kita kenal, tetapi justru dengan orang yang paling kita kenal dan orang yang paling kita percaya dan orang yang paling kita cintai. Ada suami istri yang bermusuhan sampai bertahun-tahun, puluhan tahun tidak mau berbicara. Itu fakta, saudara. Tidak mau berbicara. Suami istri tinggal satu rumah. Dan bahkan ada suami istri yang bermusuhan sampai akhirnya suami membunuh istrinya ataupun istri membunuh suaminya. Ada anak yang marah kepada ibunya. Dia dendam kepada ibunya karena dimarahin main game terlalu lama. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh anak itu? Dia bunuh mamanya. Kemudian dia lanjut main game. Ada anggota jemaat yang marah kepada pimpinan jemaat. Dia pindah gereja. Apa ini? Gue marah. Gue sakit hati. Pindah gereja. Emangnya cuma lo yang bisa bikin gereja? Bukan. Ada dua sahabat, ini saya tahu, saudara. Ini bukan di Indonesia. Yang satu ketua uni. Yang satu rektor di satu universitas Advent. Mereka sangat bersahabat. Sangat bersahabat. Pakai baju bergantian sejak waktu kuliah. Pada waktu mereka sudah menjadi pimpinan, di usia-usia mereka 50-an, mereka bermusuhan. Terjadi satu masalah, mereka saling bermusuhan. Saudara tahu, keduanya saling membongkar masalah kesalahan daripada sahabat yang mereka tahu, dilaporkan ke polisi. Jadi masalah besar bagi gereja. Anda lihat, gereja pun mendapatkan banyak masalah oleh karena dendam. Harus saya ceritakan juga, saudara, ada banyak suami ataupun istri yang berkonsultasi kepada saya tentang masalah rumah tangga mereka. Bahkan ada yang berkonsultasi oleh karena suaminya berselingkuh atau istrinya berselingkuh. Mereka sakit hati. Mereka sakit hati. Dan akhirnya ditinggalkan. Mau bikin apa ini? Mau bikin apa kalau sakit hati itu betul-betul nyata? Memang kesalahan yang nyata dilakukan oleh orang yang kita cintai dan orang yang kita andalkan. Baik saudara, untuk itu saya mau mengajak kita untuk melihat kepada bagaimana kita mengatasi masalah dendam ini. Let's ask Jesus. How do we deal with dendam kesumat? Tanya kepada Yesus. Dan pertanyaan ini ditanyakan oleh Petrus dengan pertanyaan yang sederhana. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bangga dia. Karena rabi-rabi katakan 3 kali sudah cukup. Kalau enggak, sudah. Balas dia, hukum dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali. 70 kali, 7 kali. Kalau Anda rasa sakit hati, sampai berapa kali orang itu harus kita bisa kita maafkan?
Dan bagaimana kalau dia tidak minta maaf? Bukankah itu pertanyaan dalam hati kita, dan itu sering terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, kalau kita bertanya kepada Yesus, maka Yesus katakan 70 kali 7 kali. Hitunglah sana berapa kali. Hitung dengan Anda, mungkin di kamar mandi kalau suami Anda menyakiti Anda. Tandai, tandai, tandai. Kalau sudah 4 tambah 5. Tandai, tandai, tandai. 5, tandai. Sampai 490 kali. Apa artinya? Artinya, coba kamu hitung. Sampai kamu lelah, baru kamu bisa balas. Itu bukan? Tentunya kita mengerti bahwa di sini Yesus bukan mengatakan soal hitung-hitungan, tetapi soal begitu banyak yang kita harus maafkan dari begitu banyak kesalahan orang-orang di sekitar kita. Harus diampuni. Nah, yang kedua, ketika Yesus menjawab 70 kali 7, saudara, maka tentu kita tahu kisah yang terjadi pada waktu di dalam Matius pasal 18, Yesus bercerita dalam ayat 21 sampai 35. Ada satu orang yang berhutang ribuan talenta, dan kemudian dia minta maaf, dia mau dipenjarakan, tapi akhirnya raja memaafkan dia. Kemudian ada satu orang yang berhutang kepada orang yang diampuni ini berapa dinar, orang ini memenjarakan orang tersebut, dan Tuhan dan rajanya marah. Dan orang ini akhirnya dipenjarakan oleh raja. Kisah ini sebenarnya, saudara, adalah gambaran tentang 70 kali 7. 70 kali 7 muncul di dalam kitab Daniel. Saudara ingat bukan? Kitab Daniel pasal 9. Tentang apa 70 kali 7? 70 kali 7 bukan hanya perhitungan 490 hari. Yang ditekankan dari 70, dari nubuatan 70 minggu, 70 kali 7 adalah bahwa Sang Juru Selamat akan datang mengampuni dosa orang-orang yang telah bersalah kepada Dia. Jadi dengan demikian, saudara, kalau saudara melihat orang yang bersalah, lihatlah di dalam konteks bukan hanya hitung-hitungan, tapi lihat di dalam konteks 70 kali 7, yaitu pada nubuatan ini, Juru Selamat telah datang mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada Dia. Di dalam konteks salib ini, kita melihat diri kita yang begitu tidak berharga dan tidak layak hidup, kita diampuni oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengampuni orang yang bersalah, maka kita pun harus mengampuni orang yang bersalah seperti Yesus mengampuni orang yang bersalah. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kita tidak boleh menyimpan sakit hati. Kita tidak boleh menyimpan dendam terhadap orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak boleh. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat kepada Tuhan yang sudah mengampuni kita dari kesalahan yang jauh lebih besar. Tidak ada rasa sakit hati yang layak untuk disimpan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada. Sakit hati itu wajar terjadi. Wajar. Itu dapat terjadi, dilukai. Berulang-ulang bisa terjadi. Kita manusia. Tapi hati yang luka bukan untuk disimpan lukanya. Luka itu bukan untuk disimpan. Luka itu adalah untuk dibawa kepada Yesus. Tuhan, saya terluka. Tolong saya. Untuk kita
meminta tolong kepada Tuhan untuk menjadi seperti Yesus yang mengampuni tanpa syarat. Apakah orang itu akan minta maaf lagi kepada kita? Apakah orang itu akan bertobat atau tidak? Apakah orang itu akan berbuat baik kepada kita? Itu bukanlah urusan kita. Urusan kita adalah membawa hati kita kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk kita bisa dikuatkan, dipulihkan, dan untuk menjadi seperti Yesus. Mendoakan orang yang menyakiti dia ketika tangannya sedang dipaku, ketika kakinya saudara ditumpuk begini dan dimasukin paku, dua kaki ditumpuk dimasukkan paku, saudara, betapa menyakitkan. Tapi ketika mereka sedang memaku dia, yang keluar dari mulutnya adalah, ampunilah mereka Tuhan. Ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu how painful is this. Mereka tidak tahu betapa hal ini menyakiti Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka sudah perbuat. Kasihani mereka Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hal ini Yesus memberikan teladan kepada kita. Doakan orang yang sedang menyakiti kita. Bahkan berkati orang yang sudah menyakiti kita. Sudahlah saudara, sudahlah. Orang Manado bilang, sudah Jo. Sudah Jo mau ingat-ingat tuh kesalahan. Sudahlah. Sudahlah. Mau simpan-simpan itu sakit hati. Sudahlah. Sudahlah mau bilang-bilang kepada orang tentang kesalahan orang yang sudah melakukan kepada kita. Sudahlah. Sudah Jo mau kutuk pada orang Manado bilang. Sudahlah, udah nggak usah kutuk dia. Sudahlah mau marah-marah. Sudah saudara, sudah cukup. Saudara, saya katakan kepada mereka yang tersakiti oleh karena suami, oleh karena istri, saya katakan kepada mereka, doakan supaya orang itu bertobat. Doakan supaya mereka berubah dan diselamatkan. Dan lebih jauh, kita doakan supaya orang itu bisa Tuhan gunakan untuk pekerjaan dia. This is something like impossible, bukan? Begini saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat. Dendam itu sangatlah berbahaya. Karena antara lain, dendam itu membutakan kita dari kesalahan kita. Karena seperti Yakub memang salah. Yakub memang salah. Tetapi Esau pun salah, kenapa dia jual, bukan? Jadi kalau kita mau dendam, kita seringkali buta terhadap kesalahan kita. Kita pun seringkali berkontribusi kepada suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Kita jadi buta. Yang kedua, kesalahan itu memenjarakan kita. Dendam itu memenjarakan kita dengan rasa sakit hati yang tidak berakhir. Kita di penjara, melihat orang ini kita langsung buang muka, kita berkobar-kobar, melihat orang yang sama dari hari ke hari. Saudara, kita di penjara sehingga kita kehilangan semangat. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dendam itu, saudara, menghancurkan rencana Tuhan bagi diri kita. Jangan lupa itu. Menghancurkan rencana Tuhan bagi diri kita. Benar kamu sakit hati.
Benar kamu diganggu ataupun disiksa mungkin. Tapi don't worry, I care for you, I love you. You will be safe with me. I have a great plan for you. Despite of all this pain. Saudara, seringkali dendam, sakit hati itu membutakan mata kita dari keagungan, kemegahan, kehebatan yang Tuhan rencanakan bagi diri kita. Itulah sebabnya saudara, sudahlah, jangan fokus kepada kesalahan orang. Ampuni saja. Yang ketiga, dendam menghalangi Tuhan untuk membangun orang yang bersalah. Tuhan punya rencana untuk orang yang bersalah. Untuk Yakub, memang dia bersalah, tapi Tuhan kan punya rencana yang besar untuk Yakub. Dan ternyata memang keturunan Yakub menjadi berkat. Kepada Petrus, Tuhan mau marah, Yesus mau marah, bisa dia dendam. Kenapa dia menolak aku, menyangkal aku 3 kali. Tapi Tuhan ampuni sehingga Petrus bisa menjadi seorang pemimpin umat Kristen yang pertama. Jangan halangi orang lain karena kesalahan dia yang membuat dendam dalam diri kita. Tuhan punya rencana besar bagi tiap-tiap orang. Yang baik ataupun yang jahat kepada kita. Yang keempat, bahaya dendam adalah membawa penyakit, menghancurkan karir, merusak rumah tangga, membinasakan persahabatan. Dan ada banyak lagi yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, teladan Yesus tadi kita sudah sebutkan. Saya akan ulangi. Pasrah terhadap kesalahan musuh. Pasrah sudah saudara. Bear the pain. Itu yang sangat perlu kita ingat. Sakit, Tuhan sakit. Yes, I experienced that. Aku tersakiti. Ada lagu. Oh, he died not of a broken heart. Dia mati bukan karena sakit. Tapi karena sakit hati. Tapi itu tidak menghalangi Yesus untuk mengampuni dan bahkan membangun orang yang telah menyakiti fisik dan menyakiti hatinya. Pasrah, saudara. Pasrah di dalam Tuhan tentunya. Yang kedua, memohon pengampunan. Ampuni. Tuhan ampuni dia, ampuni saya kalau saya punya kesalahan. Yang ketiga, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, here am I. Use me. Help me. Yang keempat, sedikit pun jangan menyimpan. Jangan. Sudah, Joe. Sudahlah. Jangan simpan. Yang kelima ini, saudara. Yang kelima. Berkorban. Yesus berkorban menjadikan dirinya menjadi berkat bagi orang banyak. Khususnya bagi musuh-musuhnya. Yesus berkorban. Ini adalah hal yang luar biasa. Kalau sampai kita harus berkorban demi orang yang menyakiti hati kita. Dia mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari kita. Walaupun dia sudah menyakiti hati kita. God bless him. Bless them. Kalau dia lebih sukses, walaupun dia sudah menyakiti hati kita, Tuhan, apa-apa. Mungkin dia sukses setelah menginjak-injak diri kita, saudara. Berkorban. Yesus berkorban. Dengan berpijak di atas kepala Yesus di kayu salib, dia mendorong kita masuk ke surga. Ini adalah suatu hal yang sangat amazing. Kita injak-injak kepala Yesus di kayu salib. Tapi dengan itu dia bukakan jalan bagi kita masuk ke surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menolong kita menghadapi dendam yang tidak boleh kita simpan. Tapi itu bisa justru menjadi alat berkat bagi kita untuk mendoakan mereka dan mendorong mereka menjadi hamba-hamba Tuhan dan mendorong diri kita menjadi hamba-hamba Tuhan
yang dipulihkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Michael Palar dengan pembahasan firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua. Baik, sekalian, ini saatnya kita akan masuk pada ruang tanya jawab. Tapi sebelumnya, kita akan mendengarkan lagu spesial dengan berjudul What a Beautiful Name. Silakan, Brother Lloyd. Nggak ada suaranya. Brother Lloyd, nggak ada suaranya. One with God, That's good. your hidden glory in creation. Now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What was great us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my
Amen. Puji Tuhan. Terima kasih atas pujian yang sudah menguatkan kita. Dan inilah kesempatan yang indah bagi kita semua untuk berpartisipasi ataupun ada yang ingin menyampaikan sesuatu sehubungan dengan firman Tuhan atau seminar yang baru saja kita dengarkan. Kami persilakan untuk type pertanyaan Anda di chatting room. Dan mungkin kalau seandainya sudah beberapa menit ini tidak ada yang menulis pertanyaan, Anda bisa tanyakan mungkin secara live dan akan direspon, diberikan kesempatan untuk respon sesudah pertanyaan Anda dijawab oleh Pendeta Michael Palar. Jadi untuk saat ini saya belum lihat pertanyaan yang keluar di chat. Atau mungkin sudah terlalu menarik sampai tidak ada pertanyaan lagi. Biasanya kalau Pendeta Palar membawakan firman Tuhan atau pelajaran ini, saya sendiri bisa ternganga-nganga melihatnya. Ini pelajaran yang unik, terus terang. Siapa mau tahu dimulai dengan Ezekiel dan jatuhnya di penutupannya sebagai Yesus yang jadi dia punya fokus. Luar biasa ini. Ini kesempatan saudara, tolong berikan pertanyaan Anda. Kalau tidak saya akan buka secara live. Mungkin beberapa menit ini kita tunggu ada yang ingin bertanya. Kami persilakan. Dan kalau di sini saya silakan ada pertanyaan dari Runtu Rambi ya tadi. Ya. Oke, kami persilakan Brother Runtu Rambi. Baik, terima kasih Bapak Wayne Mambi yang saya hormati. Baik, ini pembahasan yang sangat luar biasa ya. Menunggu yang lain bertanya, lebih baik saya pancing-pancing dulu. Baik, begitu kan bukan? Baik, terima kasih. Ini pembahasan yang luar biasa yang tidak pernah kita terpikirkan kalau ini pembahasan luar biasa begini. Ya, kita sudah biasa baca-baca Alkitab, sudah biasa dengar-dengar, tapi ini ada satu yang lainnya. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi Yakub ya dan Esau tidak terlalu membalas dendam. Ya memang kita melihat kita membiarkan, karena kalau kita terapkan di dalam jemaat itu kita tidak perlu balas dendam. Kalau memang ada hal-hal yang akhirnya menyakiti dalam kehidupan dan Tuhan akan mengatur. Nanti Tuhan akan atur. Sebenarnya Yakub tidak perlu mengambil dia punya hak sulungnya. Nanti Tuhan yang atur. Tuhan sudah atur. Nah, secara manusia memang kita tidak bisa melihat. Mungkin juga tidak bisa lihat. Pertama juga tidak sabar. Ya kalau kita terapkan dalam jemaat, dalam organisasi, mereka-mereka yang dengan cara-cara yang duniawi, apakah jabatan-jabatan itu memang nantinya akan Tuhan atur atau manusia juga ngatur? Itu kan kita tidak tahu ya. Namun dalam hal ini kita tidak terlepas dari intervensi dari mereka yang saya coba kasih ini dulu. Apa sudah terlihat wajah saya? Masih tertutup? Masih tertutup ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat loh? Sudah, boleh. Sudah. Boleh. Terlihat berapi-api. Karena kasih gelap tadi. Jadi pertanyaan sekarang, apakah masih relevan orang-orang yang memasakkan diri dalam jabatan-jabatan posisi, baik di jemaat maupun organisasi, apakah Tuhan atur atau masih tetap manusia yang intervensi? Kira-kira memberikan gambaran sedikit. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Rumambi. Terima kasih Bapak Runtu Rambi. Kami persilakan Pendeta Palar untuk meresponnya. Terima kasih Pak Rumambi kepada Runtu Rambi. Ada mirip-miripnya nih. Tapi nggak bersaudara ya? Enggak ya?
ambinya sama dan airnya. Kayaknya akarnya sama. Kayaknya akarnya sama, cuma mungkin agak terpisah sedikit. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau soal jabatan memang apa yang dilakukan oleh Yakub itu orangnya sepertinya pendiam ya, tapi ternyata dia penuh ambisi juga. Dia punya ambisi. Jadi punya ambisi bukanlah suatu hal yang salah. Punya cita-cita artinya ya, punya cita-cita. Yang salah adalah ketika kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kita membuat jalan sendiri. Dan orang yang mengikuti jalan sendiri itu adalah mengikuti jalur yang dipilih oleh Lucifer. Dia mengambil jalur sendiri dan membuat geng-geng, membuat kelompok-kelompok, membuat tim sukses. Itu adalah jelas, itu adalah jalur daripada Lucifer. Nah, kalau itu sampai terjadi, sedangkan di sorga saja Tuhan biarkan. Tuhan biarkan. Tapi kita jangan lupa, kalaupun Tuhan biarkan, bukan berarti itu out of control. Yang menjadi masalah kedua adalah ketika kita, orang yang tidak berambisi ataupun yang tidak mengikuti jalan-jalan strategi-strategi dunia, kita juga gemas dan akhirnya kita membentuk juga kelompok anti lawan. Karena kita seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak turut campur tangan. Kita harus campur tangan. Kita harus turun tangan. Saudara, itu adalah kesalahan yang kita buat. Yang sebenarnya adalah benar kita konsen, bagus. Kita doakan. Tegur boleh, Alkitab katakan mari kita tegur. Kita mengingatkan. Namun, jangan membuat kesalahan jangan membiarkan kesalahan terjadi dengan membuat kesalahan yang lain. Yang kita harus tahu bahwa God is in control. Tuhan tetap memegang kendali. Walaupun orang-orang yang berambisi itu kelihatannya menguasai, Tuhan sendiri yang akan mengakhiri. Tadi saya lupa membaca ayat-ayatnya. Tadi ayatnya ada harusnya. Bahwa dendam itu adalah milik Tuhan. Kita tahu lah ya, kita tahu itu. Berkali-kali, paling tidak 3 kali di dalam Alkitab itu muncul pernyataan daripada Tuhan. Muncul pernyataan daripada Tuhan. Bahwa dendam itu adalah Tuhan. Di dalam Ulangan 32-35. Hakulah dendam dan pembalas. Tuhan katakan, hakulah. Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi untuk satu kesalahan Tuhan yang balas. Dengan kita berusaha untuk membalas, seringkali kita justru masuk kepada hal yang sama. Bahkan kadang-kadang menjadi lebih buruk bagi diri kita. Terima kasih Pendeta Palar. Gimana Bapak Wendell? Wah, udah 2 thumbs up. Berarti sangat jelas akan jawaban yang sudah diberikan. Baik, mungkin ada lagi yang ingin menanyakan. Saya lihat di sini ada beberapa laskar-laskar Tuhan yang hadir juga. Ada Pendeta Pangaribuan, Pendeta Boyo, Pendeta Saragi, ada Elder Wewengkang di sini, Om Richard. Jadi mungkin ada sedikit komentar yang ingin disampaikan, kami persilakan. Saya tahu memang penjelasan ini sudah sangat baik. Jadi tapi tidak mengapa kan kalau kita bisa mendapat komentar dari laskar-laskar Tuhan. Kami persilakan. Atau mungkin yang lain ya, Anda bisa, kayaknya karena tidak ada di chat, jadi kita langsung aja ke live.
Bapak Lloyd mengangkat tangan. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Thank you. Pendeta Michael Palar, begitu bagus pembahasan tadi. Kalau saya sangat senang karena Pendeta Michael Palar ini biasa di sosial media ya, sudah di Hope Channel namanya ya. Tapi kadang-kadang dendam ini sangat berbahaya. Kita luapkan, nggak tahu apa motifnya, atau mungkin iri atau sakit hati atau bagaimana, atau ada maksud tadi diutarakan oleh Pendeta Michael Palar. Sosial media ini sangat sensitif. WhatsApp, contohnya Facebook, dan juga di Twitter, ini yang membuat bergejolak sangat mudah sekali menyulut api. Nah, jadi tapi kalau yang membaca ini orangnya sudah rendah hati, suka mengampuni, dia akan tenang-tenang saja ini. Tapi kadang ada orang juga mumpung dia menunggangin, mengikuti. Jadi ada seide, sepemikiran, jadi dia mulai ini. Akhirnya yang tadinya di dalam grup itu ada satu hal yang baik di tujuannya menjadi membuka dosa-dosa orang lain. Nah, ini bagaimana Bapak Pendeta Palar dijelaskan untuk menghadapi orang-orang ini. Jadi dia seolah-olah sudah sebagai judgment, seorang Farisi. Jadi dia, katanya dia ditunjuk oleh Tuhan. Nah itu ya. Saya ditunjuk Tuhan. Jadi pengertian tunjuk ditunjuk apa maksudnya di Tuhan suruh, tapi pengertian persepsi dangkal tentang kerohaniannya ini yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya di dalam lingkungan gereja kita. Terima kasih. Bagaimana kira-kira Pendeta Palar? Amin. Silakan Pendeta Palar. Ya, saya tidak terlalu mengerti yang dimaksud lebih detail karena mungkin ada sesuatu yang Pak Lloyd maksudkan tapi dia tidak mau ungkapkan di media sosial ini ya. Tapi memang betul di media sosial sekarang ini telah menjadi ajang di mana orang bisa menulis apa saja, opini pribadi, dan orang akan jadi kaya raya dengan hal itu. Dengan di sosial media melalui YouTube ataupun melalui Instagram menjadi kaya raya dengan menjadi komentator terhadap kesalahan orang ataupun yang lain-lain. Jadi itu menguntungkan memang. Yang sayangnya di gereja itu terjadi juga, di mana ada kesalahan yang mungkin benar dilakukan oleh pimpinan, tapi kemudian menjadi konsumsi heboh orang banyak, menjadi konsumsi sosial media. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berlawanan dengan prinsip kekristenan. Kenapa? Karena prinsip kekristenan adalah bahwa kasih itu menutupi kesalahan. Kesalahan itu bukanlah di dalam rencana Tuhan, bukanlah untuk diumbar ataupun disebarkan, dibagi-bagikan. Bukan. Kesalahan itu adalah sesuatu yang private, pribadi. Jadi justru harus kita tutupi. Yang kedua, kesalahan terjadi ditutupi bukan berarti kita biarkan, bukan. Ada jalurnya kalau kita mau melakukan ada jalurnya bagi kita untuk deal dengan kesalahan, yaitu 4 mata, bukan. Kemudian bawa tua-tua, yang kemudian dibawakan ke komite. Jadi seringkali belum apa-apa sudah blow up ke sana kemari. Yang sebenarnya adalah mungkin kita harus bawakan dulu kepada jalur organisasi, jalur umat Tuhan, para pemimpin Tuhan, jalur yang akan membawa kepada kebaikan, pasti ada jalurnya. Jadi memblow up sesuatu itu adalah satu langkah yang berlawanan dengan prinsip kekristenan, sangat berlawanan. Kalau saudara menerima sesuatu yang negatif,
Jangan saudara sebarkan lagi. Jangan. Dan kalau saudara melihat orang yang salah, jangan memblow up itu kepada publik. Jangan. Karena itu sangat mempermalukan Tuhan. Mempermalukan Tuhan. Bukannya Tuhan mau itu disimpan. Nah, Tuhan mau itu diperbaiki. Kalau kita mengetahuinya, kita menyadarinya, mendapatkan informasi, buat tempuhlah jalur yang baik, yang bisa menolong. Oke. Thank you, Pastor. Mana, Brother Lloyd? Udah. Terima kasih, Pendeta. Nah, sekarang kita sudah masuk di chatting room. Ada pertanyaan untuk Pendeta Palar dari Jane Dodi. Bagaimana mungkin kita dapat mencuci kaki lawan kita di perjamuan suci, sedangkan mau join perjamuan saja susah bila sudah ada salah paham dengan sahabat yang menyebabkan dia pindah gereja. Ingin mendahului menyapa minta maaf, tapi takut dia baik membuat kita malu di depan umum. Wah, ini... Jadi mungkin saya bisa baca lagi ya. Bagaimana mungkin kita dapat mencuci kaki lawan kita di perjamuan suci, sedangkan mau join perjamuan aja susah bila sudah ada salah paham dengan sahabat yang menyebabkan dia pindah gereja. Ya. Ingin menyapa, minta maaf, tapi takut dia balik membuat kita malu di depan umum. Gimana? Kami persilakan. Oke, baik. Yang penting adalah kita harus punya hati yang tulus. Ya kalau sampai kita disakiti oleh orang dan hubungan kita dengan Tuhan terganggu, maka itu merusak diri kita, bukan? Seperti yang tadi saya katakan. Dendam, sakit hati itu bisa merusak diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dalam hal ini merusak hubungan dengan dirinya kita dengan Tuhan, karena sampai tidak bisa ikut perjamuan. Ya bukan? Jangan sampai kita tidak bisa ikut perjamuan, tidak mengikuti perbaktian, hubungan dengan Tuhan itu terganggu oleh karena kita disakiti, dibuat kesalahan oleh orang lain. Yang kedua, kalau kita memiliki hati yang tulus, harus diakui kita akuilah pada diri kita. Saya sakit ini, saya sakit. It's so painful. Jadi recognize rasa sakit itu. Recognize. Dan untungnya kita punya Tuhan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, yang sakit hati, yang terinjak-injak. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya kita akui sakit hati itu dan bawakan kepada Tuhan dan jangan simpan. Jangan simpan. Secara gentleman, mari kita bermaaf-maafan. Kalau orang itu tidak mau memaafkan, dan kita rindu untuk bermaafan, ambil orang ketiga. Tidak apa-apa. Ambil orang ketiga, bawa pendeta. Pendeta, saya ada bermasalah dengan ini, saya mau menyelesaikan. Oh, nanti kalau kamu selesaikan, kamu punya hutang tidak dibayar sama dia. Ya, apa boleh buatlah, yang penting saya punya hubungan baik dengan dia. Terlalu banyak pendeta, ribuan dolar. Nah, itu nggak tahu lagi saya kalau sampai ribuan dolar. Tapi artinya prinsipnya adalah selesaikan permasalahan kita. Bawa orang ketiga kalau misalkan ada orang yang kita mau berdamai tapi dia susah untuk langsung person dengan kita. Bawa orang yang lain. Oleh karena kita ini jangan sampai tidak masuk surga karena kita menyimpan kesalahan. Oleh karena kita bermusuhan. Nggak mungkin di surga itu ada orang yang saling membenci. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan itu harus dibuat surga dari sekarang, bukan nanti. Oh, nanti di surga lah kita sudah ampuni dia. No, it is now that we live in the heavenly principles. Amin. Nah, karena ini ditanya melalui chat, mungkin ada respon dari yang bertanya, Ibu Jane Dodi, kami persilakan kira-kira gimana? Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Memang sih pada prinsipnya sih sudah dipraktekkan dan akhirnya sekarang sudah berdamai dan itulah bahagia hidup dengan Yesus.
Amin. Luar biasa. Sulit untuk mendahului, tapi itulah dapat kuasa. Terima kasih. Amin. Amin. Wow. Senang sekali saya dengar respon kayak seperti ini. Luar biasa. Saya ada pertanyaan, Wayne. Oh, oke, silakan. Kalau sudah nggak ada waktu, ada orang. Oh, enggak, silakan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikut, kami persilakan Elder Rawung untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Selamat sahabat saudara sekalian. Tadi disinggung oleh kawan saya ini sekelas ini, pendeta ini katakan. Cuma ngana tangan yang kita lihat. Oh, sorry. Bisa. Oke. Tadi Pak Pendeta bilang, jangan kita mempermalukan Tuhan dalam masalah ini loh. Dan jangan kita menyimpan hati. Bagus. Dan ditambah lagi juga tadi apa dari pertanyaan Ibu Jane tadi, jangan kita banyak. Nah, saya mau bertanya. Nah, ini kebetulan lingkungan di dalam, teman-teman atau saudara atau keluarga kita ini yang selalu melakukan bertahun-tahun, berulang kali. Nah, pendeta bilang jangan kita mempermalukan Tuhan. Dan tetap menjadi anggota komite dalam salah satu sidang. Berpindah-pindah dalam anggota sidang. Terus ada yang datang bertanya, kok begini? Oh, itu temannya itu semua teman pendeta. Jadi dia dipilih. Dengar, satu ya, teman pendeta. Oh, dia tanam budi di sini. Jadi dia dipilih. Nah, jangan mempermalukan nama Tuhan, kan? Ini intern. Nah, jadi pendeta sudah dibilang, teman-teman sudah dibilang, kok masih dipilih? Dan bertahun-tahunan berpindah-pindah tempat. Orangnya kelihatan baik. Ya memang semua begitu seperti Lucifer, baik kan? Tidak akan kelihatannya kumisnya. Karena dia tidak berkumis. Nah ini. Pertanyaan saya, apakah saudara pendeta ini atau ketua sidang ini atau teman baiknya ini yang sudah mengetahui, bahkan dia melakukan di luar organisasi kita. Nah, apakah pendeta ini yang sudah tahu begini tidak merespon atau tetap mendukung dia menjadi salah satu anggota komite, berdosa atau tidak? Saya tidak perlu bilang lagi teman-temannya, karena temannya cuma ketua sidang, cuma anggota komite. Yang pendeta ini yang sudah tahu tetek bengek dia masih menipu dan masih continue, apakah berdosa si pendeta ini? Kan tadi Bapak Pendeta bilang jangan mempermalukan Tuhan. Nah, saya mau memilih, saya sebagai pendeta, mau memilih teman ini atau orang ini yang berjasa kepada saya. Apakah saya berdosa itu? Walaupun saya sudah tahu dia, dan tetap continue bertahun-tahun. Kira-kira mungkin lebih dilebarkan. Terima kasih sekali. Saya sangat appreciate. Baik. Terima kasih banyak, Arthur, untuk pertanyaannya. Memang realita yang menyedihkan adalah bahwa ada orang yang menjadi pimpinan yang mendukung suatu kesalahan. Ya, bukan itu menjadi masalah daripada yang diceritakan oleh saudara Arthur di sini, sahabat saya. By the way, Anas tetap ganteng sejak seperti waktu di Unai. Praise Nah. the Lord. Pintar jadi PhD ini. Maksudnya gini, Tuhan yang mengatur. Artinya gini, kalau kita lihat yang harusnya menjadi pimpinan itu melindungi organisasi, tetapi dia tidak bertindak seperti itu, Anda menyatakan kepada pendeta, dan dia memilih hal seperti itu, ya mau bilang apa? Artinya jangan kita membenci gereja Tuhan oleh karena nabi-nabinya yang adalah, ada Alkitab jelas itu, nabi-nabi palsu, pendeta imam-imam palsu. Maksudnya imam dan nabi yang benar berprofesi, ditunjuk Tuhan tapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sudah sejak zaman Alkitab. Dan itu berdampak merusak pekerjaan Tuhan. Merusak seperti Israel lah kita lihat, bahkan kepada Yesus sendiri. Sampai juru selamat sendiri dianiaya oleh umat-umatnya sendiri oleh karena hasutan dari para pemimpin agama yang memiliki kepentingan pribadi.
Dan hal yang sama bukan hanya terjadi di zaman dulu. Terjadi juga di zaman sekarang. Para pemimpin yang memiliki kepentingan pribadi di dalam menjalankan otoritas keagamaannya. Seperti yang saya katakan, dalam hal seperti ini, setelah Yesus sudah melakukan berbagai hal, Yesus menegur, Yesus berbicara, Yesus arahkan, dan mereka memilih untuk tetap tinggal di dalam kesalahan, Yesus pasrah. Bahkan ketika dia pun jadi korban, Yesus pasrah. Dia tidak melakukan hal yang buruk, tapi Yesus membiarkan hal itu terjadi di dalam keyakinan bahwa God will deal with this. Kesalahan, dendam, sakit hati itu adalah hak Tuhan, bukan kita. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, mau bilang apa? Yang penting, yang Tuhan katakan kepada kita adalah yang penting bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mau hancur karena ini? Apakah kamu mau mengikut mereka? Ataukah kamu juga akan melakukan hal yang lebih buruk? Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mau semakin mencintai aku? Nah, dalam hal ini, yang terbaik adalah tetaplah kita mencintai Tuhan dan melakukan hal yang baik dan yang benar. Dan seringkali semua itu terjadi untuk Tuhan mau membuat kita lebih kokoh memiliki hubungan dengan Tuhan. Kokoh dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi, ada pada satu titik di mana you cannot do anything. So what? Don't do anything. Don't do anything. Let it be handled by God Himself. Wow. Thank you. Gimana, Elder Arthur? Thank you. Appreciate it. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut kepada pertanyaan yang berikut. Ini pertanyaan yang istimewa. Saya ditanyakan langsung oleh kakak dari pembicara kita. Bukan saya loh, bukan saya ya. Ada responnya yang banyak. Finish. Oke, bagaimana menghilangkan sifat yang dari sananya sudah pendendam, didoakan juga masih ada? Ini dia. Kami persilakan. Saya senang juga ini pertanyaan ini. Ya, memang kita terbentuk dengan sifat dendam. Harus diakui itu. Film-film yang kita nonton pun didorong oleh rasa dendam. Bukan film-film silat, film-film barat, banyak yang pada waktu dendam itu terlengkapi, terbalas, baru puncaknya happy ending. Ya bukan? Nah, memang tidak mudah untuk menghilangkan rasa dendam. Tetapi itu bukannya tidak bisa. Karena kalau tidak bisa, maka kita tidak akan masuk surga. Bukan, kita tidak akan masuk surga. Dan jalannya adalah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Setiap kali kita tersakiti, ketika muncul rasa dendam, lihat ke salib. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ingat pengalaman Yesus. Dan nyatakan kepada Yesus, saya tersakiti. Tuhan tolong saya. Latihlah spirit seperti itu. Latih. Kalau dulu sudah dilatih dengan sikap-sikap yang kita lihat dari orang sekitar kita, oleh film-film ataupun oleh cerita-cerita yang lain, maka latih kembali. Unlearn the bad things and learn the good things. Tidak apa-apa, belajar untuk mengembangkannya. Dan itulah kenapa kita hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kenapa Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan, karena Dia tahu masih banyak yang harus kita tumbuhkan untuk kebaikan. Dan kalau Tuhan sudah lihat, so cukup mana? Oke, kita ambil jangan rupa Elia, ataupun seperti Henokh, atau seperti Musa. Sudah, istirahat saja kamu. Seperti itu. Wow, terima kasih Pendeta Palar. Sekarang kami berikan kesempatan bagi penanya. Apakah ada respon untuk itu? Ibu Anna Kepalar, kami persilakan atau... Katanya terima kasih, Pak Win.
Sudah cukup. Udah cukup. Luar biasa. Oke, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimasukkan di chat room. Mungkin ada berapa menit lagi bagaimana sebelum saya serahkan ini kepada MC. Kalau masih ada mungkin 1 menit, 2 menit, kami persilakan. Sehubungan Pendeta Palar masih ada di alam. Kalau dia sudah pergi, sudah hilang ini. Saya boleh tambahkan, Pendeta? Silakan. Elder Ferry. Saya sangat menarik Pendeta Palar tadi bilang, karena itu jadi satu filosofi saya. Kalau kita sama-sama pengerja atau teman seiman, masih berperkara, bagaimana mungkin 2 orang yang berperkara seiman memiliki apa bisa masuk ke dalam surga. Jadi itu saja buat saya paling penting, jadi kita harus saling memaafkan. Walaupun yang lawan jenis kita atau lawan kita tidak memaafkan, karena impossible both of us can inherit the kingdom of God. Terima kasih, Pendeta. Wow, very powerful. Terima kasih Elder Ferdi yang sudah memberikan sedikit tambahan. Dan memang kalau saya lihat yang terus terang waktu saya baca tadi yang Pendeta Palar list itu bagaimana kalau kita tak dendam, itu yang membinasakan itu sangat, memang sampai keluar goosebumps tadi pas saya baca, wah, tanpa kita sadari loh, itu biasanya tanpa kita sadari, kita sudah membinasakan diri kita sendiri sebetulnya. Dan efek-efeknya juga sampai ke keluarga. Jadi marilah sekarang kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari dari Pendeta Michael Palar. Jadi jangan cuma sampai di pembahasan ataupun pertanyaan, marilah kita mengamalkan. Supaya ini yang bisa menjadi berkat baik. Ini makanya saya bersyukur karena Wadah melalui Soul Ministry ini sangat bagus buat kita semua. Bukan cuma sampai dalam pembahasan, tapi kita mempraktekannya. Baik, saudara, apakah Pak Rumamdi ada pertanyaan di chat itu? Masih ada lagi, satu lagi ya. Terima kasih sudah memberikan hint dari Ironova Wickert M. Selamat sore Pastor dan semua. Pertanyaannya dari saya, bagaimana kita harus menghadapi atau kita bersikap kepada sesama anggota kita kalau bertemu dengan kita diperlihatkan baik-baik, tapi setelah di belakang kita mereka bersikap bersikap lain. Lain ya. Oke. Padahal orang tersebut bersikap lain. Padahal orang tersebut tahu sekali tentang doktrin kita. Bagaimana itu ya, Pendeta? Thank you. Ya, unik. Ya, orang yang bermuka dua ya, istilahnya ya. Jadi atau bertopeng. Bagaimana kita menghadapi mereka? Kalau kita tahu dengan jelas, kita punya data yang akurat, maka tidak bagi kita untuk menegur mereka dan berbicara, menolong mereka. Karena jangan lupa, tabiat itu mungkin kan sudah lama terbentuk. Mungkin dia sudah tidak sadar bahwa dia itu seperti itu. Dan tidaklah salah bagi kita untuk menegur, untuk menolong dia. Asal kita punya data-data yang jelas dan yang akurat. Ya. Bukan karena kita mengira-ngira. Dan bahkan menjadi tanggung jawab kita untuk menolong dia. Supaya dia menjadi lebih baik. Dan kita makanya kan janganlah kita menjauhi di dalam buku Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhi pertemuan ibadah kita, hendaklah kita saling menasihati. Itu dia, saling menasihati. Tidak salah kita menasihati teman kita yang kita lihat punya sikap yang berbahaya ya, bermuka dua. Jadi nyatakan, kalaupun Anda segan, ambil teman ataupun bagaimana caranya, kalau Anda terbeban, ya tentu harus didoakan dulu ya, didoakan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian nyatakan. Dan itu akan menjadi satu exercise yang sangat berguna bagi gereja dan bagi dia sendiri juga.
Amin. Nah, seperti biasanya mungkin Ira Nova ada respon untuk itu, kami persilakan. Ibu Ira, di unmute. Unmute. Ya, Ya, sudah. terima kasih atas jawaban dari Pendeta Michael. Cuman boleh Ira mau memberitahukan lagi. Kadang-kadang Pendeta seperti yang tadi saya bilang, orang itu mengetahui benar ya, tapi itu dia lakukan sesering mungkin. Kadang-kadang itu bisa membawa iman kita tuh jadi down. Ya, ada kalanya juga dia pengaruhi orang lain untuk berbuat hal yang sama gitu loh, kepada orang yang sama pula gitu. Dan ada juga anggota yang lain merasa mengetahui ya, dan mereka merasa juga bukannya iman mereka itu bisa jadi kuat ya, malah bahkan menjadi lemah. Sudahlah, akhirnya berkomentar, biasa aja khotbah begini tapi sikap begini. Itu kadang-kadang membuat kita lemah loh, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Iya, betul. Tentu itu melemahkan dan menyakiti ya, dan melukai gereja. Itulah sebabnya Ira, dalam hal ini adalah salah satu tanggung jawab orang Kristen itu untuk saling menasihati, saling mengingatkan dan saling menyadarkan. Supaya hal yang seperti itu dapat dipupus ya, bisa dihilangkan. Kita semua bertumbuh, tidak ada orang yang sempurna. Tapi itu tidak menjadi alasan, kita tidak ada yang sempurna, tidak menjadi alasan untuk kita tetap tinggal di dalam kesalahan. Oh, sudah begini saya orangnya, kan nggak boleh juga. Nah, itulah sebabnya dengan community, kenapa Tuhan membuat satu komunitas? Karena komunitas itu adalah untuk saling menolong, saling menasihati. Saling menasihati, saling memperhatikan. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Ira. Amin. Thank you, Bu Ira, dengan pertanyaan dan respon. Thank you, Wayne. Thank you, Wayne. Thank you. Wow, luar biasa ini. Oke. Ada yang mau tambahkan itu dari Ferdinand. Ada yang mau tambahkan itu. Mungkin saya bisa kasih masukan, boleh dibawa ke kolam baptisan ulang. Jadi Ibu Ira, kira-kira bagaimana ya? Dari memang sih kadang-kadang ya, terus terang kalau buat saya sih banyak, ada juga beberapa anggota itu mengkomentari ke saya gitu loh, sehingga saya cuma bilang ya kita doakan saja deh ya, kita maaf ini ada ribut sedikit karena saya di kendaraan mau menuju pulang. The right side. Maaf ada ribut ada suara-suara sedikit karena mau drop orang. Oh, I see. Mau drop orang, mau turun. Jadi ya itu Pendeta Michael. Thank you. Thank you. God bless you too. Hati-hati ya. See you next Sabat ya. Iya. Maaf ada interrupt Pendeta, sorry. Kita enak juga dengerin dari tadi khotbahnya kok. Oh iya. Oke, thank you. Enak khotbahnya. Ya, ini ada Bobby juga bersama-sama dengan saya, Bobby Girot, dan ibu dari pendeta kita, Pendeta Siombing, juga ada dengar khotbah. Kita sama-sama mendengar khotbah dari mereka, juga sangat dikuatkan dengan khotbah dari Pendeta Michael tadi ya, kupasan dari Pendeta Michael punya khotbah. Jadi itu loh, kadang-kadang Pendeta Michael orang kadang-kadang jadi batu sandungan. Rasa-rasa, aduh bagaimana ya, mau bersikap bagaimana terhadap orang itu gitu loh. Padahal dia tahu benar tentang apa yang dia lakukan. Kadang-kadang kita berpikir dia sadar gitu loh, ya dia melakukan itu. Tapi ya, kadang-kadang kok kita memang
pengen untuk mau samperin, mau bicara baik-baik. Tapi kita juga berpikir 2 kali, jangan-jangan kalau dia tanggapi dengan positif, tapi kalau dia tanggapi dengan negatif, akhirnya kan membuat keributan gitu loh, atau kericuhan gitu loh. Sehingga malah menjadi perpanjang, malah menjadi tambah dosa, malah saya berdosa gitu loh. Jadi ya kadang-kadang kita buat saya sih, saya cuma doakan aja pastor ya. Karena Dan tidak boleh kita hanya diam saja, maksudnya doakan saja. Enggak, kita harus, kalau ada sesuatu yang jadi beban dan apalagi mengganggu gereja, harus disampaikan, karena itulah kan supaya kita bisa semua sama-sama berubah. Iya. Wow, puji Tuhan. Thank you. Ibu Ira, gimana? Thank you ya. Ya, thank you so much. Thank you so much. Sama-sama. Oke, Bu Ira. Thank you, Pak Pendeta Michael ya. Thank you, Pendeta Michael. Nggak ada yang main pim malam ini, nggak ada. Nggak ada, nanti besok. Ada yang angkat tangan? Ada yang mengangkat tangan dari Robert Sondak. Nah, ini. Kami persilakan Bapak Robert untuk memberikan pertanyaannya. Robert. Oh, Sorry, boleh bertanya pendeta. Dari Novi, mau bertanya sedikit, tadi kita dengarkan mengenai Esau sama Yakub ya, bahwa mereka pada at the end mereka akhirnya saling memaafkan. Namun sayangnya karena itu sudah perkara itu sudah sampai ditularkan ke rasa marah, rasa dendam itu ditularkan sampai ke anak cucu, sampai bertahun-tahun. Walaupun sebenarnya yang bermusuhan itu sudah berdamai, tapi akibatnya sangat panjang karena yang anak cucu dan keturunan-keturunannya jadinya bermusuhan hanya karena dendam dari kedua orang tuanya ya. Nah, pertanyaan saya di sini juga, kita sering alami juga ya, kalau di gereja kadang-kadang ya, sebenarnya hanya 2 pihak yang berselisih gitu ya. Tapi karena mungkin saling cerita sana sini, akhirnya at the end sometimes orang yang berdua pihak yang bermusuhan itu akhirnya sudah ada kesepakatan, ada saling berdamai begitu ya. Sudah rujuk kembali, tapi yang lain-lainnya ini jadi masih ikut gitu ya, masih terbawa dengan dendam berkepanjangan, akhirnya malah jadi masalahnya menjadi besar. Jadi saya cuma mau bertanya, kira-kira saran apa atau dari Alkitab, kira-kira apa sarannya untuk kita jemaat ini agar kita bisa, memang susah memaafkan itu, tapi jangan sampai kita terikut-ikut, terpengaruh oleh konflik antara, sebenarnya bukan kita yang ikutan konflik, tapi bagaimana caranya, apa nasihat atau tips dari Alkitab supaya kita tetap bisa menjaga kedamaian dan kerukunan gereja. Itu saja. Thank you, Mike. Oke, terima kasih banyak Novi. Saya pernah melihat hal itu. Pertama di film Romeo and Juliet. Itu kan pertengkaran keluarga itu kan. Tapi ternyata bukan hanya di film itu. Di kehidupan nyata. Saya pada waktu terus terang aja cerita aja langsung. Pada waktu di EUP, saudara, ada 2 keluarga yang bertengkar. Nah, kedua keluarga ini membangun hubungan dengan mahasiswa-mahasiswa tertentu dan akhirnya membuat grup nyanyi, yang satu membuat grup nyanyi, dan satu kalau sudah membuat grup nyanyi ini mereka akan memusuhi mereka yang di grup nyanyi, di grup yang satu, dan itu turun temurun. Ini sudah tamat, anak-anak yang lain sudah tamat, yang di bawah-bawah ini yang tidak tahu permasalahan mereka pun bermusuhan bagi orang yang masuk kelompok sana, bagi orang yang itu terus. Bahkan sampai ke Jakarta, saudara, yang sudah tamat-tamat ketemu dengan orang ini, memusuhi. Padahal nggak ada alasan. Sesuatu yang
nggak jelas begitu, dan tidak ada hal yang pribadi antara misalkan saya dengan Lloyd lah, dengan Lloyd. Nggak ada masalah kita. Tapi karena itu diturunkan oleh senior kita, maka itu menjadi permusuhan di antara kita. Itu nyata, saudara. Itu nyata. Jadi memang kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Jangan menurunkan permusuhan. Jangan menurunkan permusuhan. Dan kita harus segera menghentikan permusuhan. Dan yang terjadi di IUP adalah sampai ada satu generasi akhirnya dipertemukanlah para pimpinan-pimpinan ke tempat itu, dan mereka berbicara hati ke hati, dan mereka akhirnya berdamai, dan akhirnya sekarang itu sudah tidak ada lagi, sudah dilupakan. Walaupun itu sempat turun beberapa tahun ya. Jadi memang harus di-solve. Kalau itu nyata terjadi, jangan biarkan. Buat satu rencana yang khusus untuk mendamaikan dan mengakhiri permusuhan, mengakhiri pertentangan satu dengan yang lain. Jadi memang anjurannya adalah jangan dibiarkan, karena itu semakin turun ke bawah semakin berbahaya, Segera dituntaskan, diselesaikan, didamaikan dengan hati yang tulus. Nggak tahu ya, kadang-kadang kita curiga ini orang tulus atau enggak, ada kepentingannya tetap berjalan ya. Kita tidak bisa kita tidak bisa menjudge orang lagi ataupun saling mempersalahkan. Yang penting adalah kita harus belajar melupakan kesalahan masa lalu dan membangun satu keadaan yang baru bersama-sama dengan sesama orang yang memiliki sesama orang-orang berdosa lah ya. Itu aja saya pikir yang saya bisa sampaikan. Bagaimana Ibu Novi? Ya, cukup jelas. Terima kasih banyak. Memang memaafkan itu is not easy. It's easy to say, but prakteknya agak susah. Tapi ya itu pelajarannya, bahwa kadang-kadang kita jangan terpancing untuk ikut-ikutan gitu, kelompok antar kelompok. Walaupun misalnya, karena teman saya, dekat dengan saya, saudara saya, kita harus lihat juga inti permasalahan pertikaian itu apa. Apakah itu sangat personal antara mereka berdua, dan sampai kita juga ikut-ikutan. Jadi pengaruhnya sangat panjang gitu, sampai Yakub sama Esau sampai beratus-ratus tahun. Jadi itu pelajaran yang baik untuk kita senantiasa bisa memaafkan dan mengontrol diri. Thank you, Michael. Thank you, Wen. Thank you Bu Novi, dan terima kasih Pendeta Michael Palar. Ya, masih ingin bertanya dan ingin melanjutkan acara, tetapi waktu sudah berakhir untuk Q&A. Terima kasih pernyataan. Saudara, satu hal yang kita harus ingat. Tadi Novi katakan, it is easy to say, but it's not easy to do. Benar, itu sangat benar. Itu benar. Dan disitulah keindahan daripada kekristenan. Saudara, inti daripada kekristenan itu apa? Hanya satu kata, forgiveness. Kalau bukan karena forgiveness, Tuhan sudah hancurkan orang, nggak ada di dunia ini, nggak pernah kita melihat ini keindahan di Tondano dan sekitarnya ini. Karena Tuhan sudah bikin yang baru, buat planet yang baru bisa. Tapi Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita. Ya, dalam kata yang lain itu adalah kasih. Kasih. Jadi kasih itu, pengampunan itu adalah inti kekristenan. Dan mari kita belajar. Mari kita belajar untuk menghidupkannya. Mari kita belajar walaupun itu sulit, tapi kalau kita latih, itu kita memiliki tabiat Allah. Tabiat Allah. Dan Tuhan mau menjadikan kita bukan hanya manusia, tapi kita mau menjadikan kita menjadi Allah-Allah. Dalam arti kita kan sama seperti Allah. Memiliki tabiat yang seperti Dia, yang mampu untuk mengampuni, mencintai semua orang. Bahkan orang yang paling menginjak-injak kepala kita sekalipun. Amen. Amen. Terima kasih sekali lagi Pendeta Palar yang sudah memberikan kesimpulan dari semua
pertanyaan-pertanyaan dan pembahasan yang sudah kita ikuti. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan saat ini saya akan serahkan kembali kepada MC kita, Ibu Yulaifi. Kami persilakan. Terima kasih banyak Pendeta atas khotbahnya, sangat menarik dan menguatkan. Semua yang hadir di Zoom ini boleh kita aktifkan videonya dan lambaikan tangan. Terima kasih banyak. Inilah ucapan terima kasih dari kita semua, merasa sangat diberkati. Acara kita sudah berakhir pada sore hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Kami mengundang Pendeta Michael Pallard untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami dari firman-Mu betapa indahnya pengampunan, betapa buruknya dan jahatnya dendam, sakit hati yang kami simpan. Dari hati kami semua yang mendengarkan ya Tuhan, buanglah. Kepada mereka yang telah menyakiti hati kami, biarlah kami akan mengatakan seperti Yesus, I love you. Aku mengasihimu, aku akan mendukung Engkau. Apapun yang terjadi, betapapun itu menyakitkan, Tuhan akan menjadikan kami untuk dapat mengasihi, menjadi berkat kepada semua orang. Biarlah ini menjadi bagian daripada setiap umat-Mu, saya dan setiap saudara-saudara sekalian yang mengikuti pelajaran ini, dan kami menjadi orang-orang yang diubahkan karena mampu dalam kuasa Tuhan mengasihi orang-orang yang di sekitar kami, khususnya mereka yang pernah menyakiti ataupun melukai hati kami. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Thank you, Pastor. Thank you so much. Thank you, Mike. Sama-sama. Ya Tuhan.